Assalamualaikum Ustadz Banu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan topik SPPEI tentang 3 dinasti besar, yaitu dinasti Safawid, Ottoman, dan dinasti Mughal. Pada 1299 Masehi atau 699 Hijriyah, Ertugrul wafat. Kepemimpinan suku Turki itu pun diserahkan kepada putranya Utsman. Sebagai pemimpin suku yang wilayahnya merupakan hasil pemberian Bani Seljuk, Utsman melakukan hal yang sama dengan ayahnya Ertugrul. Ia bekerja sama dan membantu Seljuk dalam memerangi Bizantium. Suatu hari, ia bermimpi bahwa dari dalam dirinya tumbuh sebuah pohon yang akhirnya menutupi seluruh dunia. Mimpi itu yang diduga menjadi pemicu tekad Utsman untuk melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya. Penaklukan wilayah-wilayah inilah yang dianggap sebagai awal kemunculan kekuasaan Utsmani atau Ottoman. Kekuasaan yang mulanya hanya difungsikan sebagai penyangga perbatasan antara Bizantium dan Bani Seljuk telah menjelma menjadi wilayah yang sangat luas. Pertambahan luas wilayah dan kemenangan-kemenangan dalam pertempuran melawan Bizantium telah menimbulkan daya tarik bagi suku-suku Turki lainnya untuk datang dan bergabung bersama pasukan Utsman. Apalagi setelah jatuhnya Kesultanan Seljuk, Utsmanlah yang menjadi harapan baru bagi bangsa Turki. Meski demikian, ketika Utsman wafat pada tahun 1320 Masehi, Nisea, Bursa, Izmit, dan Pegai masih belum berada dalam genggaman Utsman. Setelah wafatnya Utsman, kekuasaan dipegang oleh anaknya yaitu Orhan. Pada masa kepemimpinan Orhan, Kesultanan Utsmani menguasai kota Bursa dan menjadikannya sebagai ibu kota kesultanan. Setelah keberhasilan menguasai Bursa, kota-kota Bizantium lainnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani. Nisea jatuh pada sekitar tahun 1331 Masehi, sementara Izmit jatuh pada sekitar tahun 1337. Di Izmit, Orhan mendirikan institusi pendidikan tinggi pertama dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmani. Orhan juga membangun sistem pengambilan pajak dan kekuatan militer yang canggih untuk keperluan ekspansi. Selain itu, pasukan Janisari untuk pertama kali juga dibentuk. Pasukan Janisari adalah sekelompok petarung hebat dan dipercaya oleh Kesultanan. Banyak di antara mereka berasal dari Balkan, daerah yang ditaklukkan, lalu berpindah agama menjadi seorang Muslim, lalu dilatih untuk membela Kesultanan. Penguasa-penguasa yang daerahnya berhasil ditaklukkan oleh Turki Utsmani juga banyak yang akhirnya berpindah agama menjadi Muslim. Di sisi lain, bagi mereka yang tetap menjadi non-Muslim juga diberi kebebasan untuk mempraktikkan ajaran agamanya dengan beberapa peraturan seperti kewajiban membayar pajak jizyah dan tidak diperbolehkan untuk bergabung ke dalam pasukan militer. Ketika Orhan wafat pada tahun 1362 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang dikenal sebagai Murad I. Ibu kota Kesultanan Utsmani dipindahkan dari Bursa ke Edirne oleh Murad I pada sekitar tahun 1365. Dalam pertempuran di Kosovo pada sekitar tahun 1389 Masehi, Murad I gugur dan kepemimpinan Utsmani kemudian diwariskan kepada putranya Bayezid I. Bayezid I melanjutkan ekspansi kekuasaan. Pasukannya juga bertambah kuat dan besar dengan bergabungnya orang-orang dari Serbia, Bulgaria, dan Albania, bahkan beberapa pasukan Bizantium. Upaya ekspansi yang dilakukan Sultan Bayezid I mengalami hambatan oleh seorang penguasa Asia Tengah keturunan Mongol yang bernama Timur Lenk. Pada 1401 Masehi, Timur Lenk berhasil menaklukkan Damaskus, Babek, Homs, Hama, dan Aleppo. Arah ekspansi Timur Lenk menuju barat bertabrakan dengan arah ekspansi Bayezid I yang menuju ke arah timur. Perselisihan antara Bayezid I dan Timur Lenk membawa keduanya ke medan perang pada tahun 1401 sampai 1402 Masehi. Perang tersebut diakhiri dengan kemenangan Timur Lenk sementara Bayezid I ditawan oleh Timur Lenk. Bayezid I menghembuskan nafas terakhirnya setahun setelah kekalahan itu. Setelah wafatnya Sultan Bayezid I, terjadi perebutan kekuasaan antar anak-anak Bayezid. Pada akhirnya, kekuasaan diperebutkan antara Mehmed I dan Musa. Mehmed I masih berkuasa di wilayah Utsmani di Anatolia.
Persaingan juga terjadi antara Musa dengan Serbia dan Bizantium. Musa menyerang Konstantinopel pada 1411 Masehi. Namun, serangan itu gagal menaklukkan Konstantinopel. Kegagalan itu juga menyebabkan Musa kehilangan banyak pengikut yang beralih memihak Mehmed I. Meski ditinggalkan banyak pengikut, Musa masih berhasil mengalahkan Mehmed I pada 1411 Masehi. Pada 1412 Masehi, Musa menyerang Serbia. Setahun setelah penyerbuan ke Serbia, tepatnya pada tahun 1413 Masehi, Mehmed I mengalahkan dan mengeksekusi Musa. Keberhasilan mengalahkan Musa menjadikan Mehmed I sebagai penguasa tunggal Utsmani. Namun, Mehmed I masih mendapatkan ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas kekuasaannya. Pemimpin Karaman menjadi yang pertama memberi gangguan. Mehmed I baru berhasil mengatasi pemimpin Karaman ini pada tahun 1415 Masehi. Pada 1421 Masehi, Mehmed I wafat dan digantikan oleh putranya Murad II. Dalam rentang lebih kurang 20 tahun, Murad II berhasil mengembalikan wilayah-wilayah Utsmani yang lepas setelah kekalahan Bayezid I dari Timur Leng. Di bawah kepemimpinan Murad II, Utsmani sepertinya akan kembali ke jalur awal kejayaan pasca takluknya Bayezid I dari Timur Leng. Tetapi secara mengejutkan pada sekitar tahun 1444 Masehi, Murad II menyerahkan kepemimpinannya kepada putranya, Mehmed, yang diperkirakan masih berusia 12 tahun. Hal ini disebabkan oleh keinginan Murad II untuk mengasingkan diri setelah kesedihan mendalam atas gugurnya putra kesayangannya, Alaeddin, pada sebuah operasi militer. Berita mengenai peristiwa ini menyebar sampai ke telinga Paus di Roma. Dengan asumsi bahwa Pangeran Mehmed masih belum cukup berpengalaman dalam memimpin Utsmani, Paus berusaha memanfaatkan situasi tersebut dengan melancarkan kembali gerakan Perang Salib. Atas izin Paus, Vladislav, Raja Hungaria, dan John Hunyadi, penguasa Transilvania, bergerak bersama pasukan mereka menuju Laut Hitam. Tujuan Vladislav dan John Hunyadi adalah menghancurkan Varna. Dari pengasingannya di Manisa, Murad II kembali ke medan tempur. Murad II berhasil memenangkan pertempuran di Varna. Vladislav sendiri tewas dalam pertempuran itu. Murad II kembali memimpin Utsmani secara penuh akibat banyaknya pemberontakan yang terjadi setelah itu. Dalam sejarah Kesultanan Utsmani, penaklukan Konstantinopel adalah kisah sejarah mereka yang paling masyhur. Pemimpin Utsmani dalam penaklukan ini adalah Pangeran Mehmed yang dikenal dalam sejarah Muslim sebagai Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel menjadi penting berkat kata-kata Nabi Muhammad SAW yang menyebut bahwa kota itu akan dibebaskan dan dikuasai orang-orang Islam. Sebelumnya telah banyak percobaan pasukan Muslimin untuk merebut Konstantinopel. Bagi Utsmani sendiri, serangan ke jantung kekuasaan Bizantium telah dilaksanakan setidaknya oleh Bayezid I pada tahun 1394 Masehi, Musa pada tahun 1411 Masehi, serta Murad II pada sekitar tahun 1422 Masehi. Namun, Konstantinopel masih cukup kuat dan perkasa untuk ditaklukkan. Kota kebanggaan Bizantium itu memiliki sebuah tembok yang diberi nama Theodosian. Tembok Theodosian terbuat dari granit dan bata. Dibangun memanjang dari tanduk emas di Bosforus sampai ke pedalaman Laut Marmara. Tembok itu berdiri kokoh setinggi 12 meter dengan ketebalan 5 meter. Selama ratusan tahun, tembok Theodosian menjadi dinding pelindung Konstantinopel dari serangan musuh-musuh Bizantium. Rencana untuk menyerang Konstantinopel bagi Mehmed II muncul setidaknya pada sekitar tahun 1445 Masehi ketika ayahnya Murad II masih hidup. Pada saat menjelang serangan Mehmed II ke Konstantinopel, Bizantium sudah tidak memiliki armada laut. Mereka juga hanya memiliki sedikit tentara. Harapan besar bagi Bizantium untuk mempertahankan Konstantinopel mungkin hanya pada tembok Theodosian. Dalam strateginya, Mehmed II berusaha mengisolasi Bizantium. Dalam rangka isolasi, Mehmed II membangun Rumelia Hisar yang pembangunannya selesai pada tahun 1452 Masehi. Rumelia Hisar dibangun sebagai benteng yang dilengkapi artileri dengan tujuan untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal di Laut Hitam. Selain itu, ia juga merekrut insinyur dari Hungaria untuk membuat meriam yang ukurannya sangat besar. Mehmed II mengetahui bahwa sisi terlemah dari tembok Theodosian berada di sisi bagian dalam tanduk emas.
Namun, pasukan Bizantium telah menutup jalur laut agar kapal musuh tidak dapat memasuki Tanduk Emas. Mehmed II tidak kehabisan akal. Untuk menghindari rintangan yang menutup Tanduk Emas, Mehmed II memindahkan armada lautnya dari Selat Bosforus menuju Tanduk Emas melalui jalur darat. Pemindahan itu berjalan dalam 1 malam dengan jarak sekitar 3 mil. Kapal yang berhasil dipindahkan lewat darat itu berjumlah kurang lebih 70 kapal. Pada akhirnya, setelah melalui 7 minggu pengepungan, Konstantinopel jatuh ke tangan Mehmed II pada Mei 1453 Masehi. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Utsmani sekaligus mengakhiri riwayat kekaisaran Bizantium yang perkasa. Jatuhnya Konstantinopel dan berakhirnya kekaisaran Bizantium melambungkan nama Mehmed II dan Kesultanan Utsmani. Ibu kota Utsmani dipindahkan ke Konstantinopel. Setelah runtuhnya Bizantium oleh kekuatan Utsmani, dorongan-dorongan bagi hadirnya sebuah kekhalifahan baru yang melanjutkan Abbasiyah lebih nyaring terdengar. Utsmani adalah kandidat utama. Meski demikian, Mamluk masih ada sebagai sebuah kekuatan lain yang cukup kuat dan besar. Pertempuran antara Mamluk dan Utsmani tidak terhindarkan. Pasca wafatnya Mehmed II, Bayezid II memimpin pertempuran antara Utsmani melawan Mamluk pada sekitar tahun 1485 Masehi. Salah satu penyebab dari pecahnya pertempuran antara Utsmani dan Mamluk adalah tindakan Qaitbay, Sultan Mamluk yang menyembunyikan salah seorang buronan paling dicari oleh Utsmani, yaitu Cem, saudara laki-laki Bayezid II. Cem menjadi buronan karena tindakannya berusaha mengambil tahta Utsmani dari tangan Bayezid II. Di bawah kekuasaan Selim I, Turki Utsmani berhasil mengatasi Safawi, meski kekuasaan yang baru berdiri itu masih bisa bertahan dari kehancuran total. Selim I juga berhasil mengalahkan Mamluk pada 1517 Masehi dan menguasai Kairo serta menjadikan Mesir sebagai provinsi Utsmani. Dengan takluknya Mamluk, Hijaz secara otomatis berada di bawah kontrol Utsmani. Penjaga kota suci Mekah dan Madinah, Barokat II bin Muhammad, kemudian menyatakan tunduk pada Utsmani. Terdapat dua versi mengenai kekhalifahan selepas penaklukan-penaklukan yang telah dilakukan Selim I. Sultan Selim I menerima jubah kekhalifahan dari keturunan terakhir Abbasiyah pada tahun 1517 Masehi ketika Selim I menaklukkan Kairo. Namun, pendapat lain menyebut bahwa Al-Mutawakkil, Khalifah Abbasiyah terakhir, mempertahankan gelar khalifah sampai wafatnya pada 1543. Terlepas mana yang lebih tepat, Sultan Selim I disebut mulai menggunakan gelar khalifah setelah Safawi dan Mamluk takluk, kemudian Mekah dan Madinah jatuh ke tangan Utsmani. Dengan kondisi tersebut, penguasa Utsmani di samping menggunakan gelar khalifah juga memakai gelar sultan. Tahun 1517 Masehi dapat dianggap sebagai angka tahun Utsmani mencapai kekhalifahan. Terjadi bencana kemiskinan yang dialami masyarakat. Salah satunya diakibatkan oleh pendeknya masa jabatan para petinggi di provinsi-provinsi kekuasaan, yaitu 2 tahun. Awalnya, kebijakan ini untuk menghindari timbulnya keinginan perebutan kekuasaan oleh pejabat daerah. Di lain sisi, demi mendapatkan jabatan, banyak di antara mereka yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dengan pendeknya masa jabatan ditambah dengan tingkat pajak yang cukup tinggi, banyak masyarakat yang akhirnya jatuh miskin. Selain karena permasalahan tersebut, kemunduran ekonomi juga disebabkan oleh ditemukannya Tanjung Harapan. Hal ini berpengaruh buruk untuk perkembangan jalur perdagangan di wilayah-wilayah Jazirah Arab. Jalur perdagangan menjadi di luar daerah kekuasaan umat muslim, sehingga jalur perdagangan internasional yang dulunya didominasi umat muslim digantikan oleh Portugis. Pada tahun 1869, pembukaan terusan Suez menjadi titik balik sehingga Laut Merah dapat kembali menjadi pusat perdagangan. Selain itu, kemunduran juga disebabkan oleh adanya tuntutan bagi kesultanan untuk mengakomodir pemahaman barat dari segi ekonomi, politik, dan pendidikan. Usaha Turki Utsmani akhirnya mengalami kemajuan setelah tentara Jenisari dibubarkan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1826 Masehi. Struktur kekuasaan kerajaan dirombak, lembaga-lembaga pendidikan modern didirikan, buku-buku barat diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, siswa-siswi berbakat dikirim ke Eropa untuk belajar, dan yang terpenting adalah sekolah-sekolah yang berhubungan dengan kemiliteran didirikan. Meski banyak mendatangkan kemajuan, hasil gerakan pembaharuan tetap tidak berhasil menghentikan kemajuan pengaruh barat ke dunia Islam.
Selama abad ke-18 Masehi, Barat menyerang ujung garis medan pertempuran Islam di Eropa Timur, yang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Akhir dari serangan-serangan itu adalah ditandatanganinya Perjanjian San Stefano pada Maret 1878 Masehi dan Perjanjian Berlin pada Juni sampai dengan Juli 1878 Masehi antara Kerajaan Turki Utsmani dan Rusia. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Turki di Eropa, sementara kebanyakan daerah berpenduduk mayoritas Muslim di Timur Tengah pada abad berikutnya mulai diduduki bangsa Eropa. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki Utsmani bergabung dengan Jerman yang kemudian mengalami kekalahan. Akibatnya, kekuasaan Turki Utsmani semakin memburuk. Partai Persatuan dan Kemajuan memberontak kepada Sultan. Kerajaan Turki Utsmani akhirnya berakhir dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 Masehi dan presiden yang diangkat adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Dinasti ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup besar di Persia. Cikal bakal berdirinya dinasti Safawiyah berawal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdi dan Armen. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil bernama Syekh Ishaq Safiuddin atau Safi ad-Din. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa al-Hadim, imam ketujuh Syiah Itsna Asy-Syari'ah. Safi ad-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Jahidi yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Dikarenakan prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi ad-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut. Safi ad-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangatlah teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar. Kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah. Tarekat yang dipimpin Safi ad-Din ini semakin penting, terutama setelah mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan kenamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabil, Safi ad-Din menempatkan seorang wakil untuk memimpin murid-muridnya. Wakil tersebut diberi gelar khalifah dan nantinya akan menjadi komandan perang. Kemudian, murid-murid tarekat mendukung tarekat Safawiyah untuk menghimpun kekuatan dengan menjadi tentara dan sangat fanatik kepada keyakinannya. Bahkan, mereka juga menentang orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Tarekat Safawiyah banyak diterima oleh masyarakat, sehingga tarekat ini mengubah model gerakan spiritual keagamaan menjadi gerakan politik. Hal ini mulai tampak ketika gerakan tarekat dipimpin oleh Zunaid pada 1447 sampai 1460 Masehi. Zunaid memperluas kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini mendapatkan hambatan-hambatan, salah satunya dari penguasa Karakayunlu dan Akkayunlu yang merupakan dua suku terkuat Turki, sehingga terjadi konflik antara Zunaid dengan penguasa Turki. Keterlibatan tarekat Safawiyah dalam perpolitikan yang semakin besar mengantarkan tarekat Safawiyah berhadapan dengan kekuatan besar yang berkuasa saat itu, yaitu Turki Utsmani. Pada saat Zunaid memiliki konflik dengan Karakayunlu, ia mengalami kekalahan dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat itu, Zunaid mendapatkan perlindungan dari penguasa Diyarbakir yang juga bangsa Turki. Zunaid tinggal di istana Uzun Hasan yang pada saat itu menguasai sebagian Persia. Ia mempersunting salah seorang saudara perempuan Uzun Hasan. Pada tahun 1459 Masehi, Zunaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Lalu pada tahun 1460 Masehi, Zunaid mencoba merebut kota Sirkasia tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan. Zunaid pun pada akhirnya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Tampuk kepemimpinan gerakan Safawi selanjutnya diberikan kepada putra Zunaid, Haidar. Tetapi Haidar masih sangat kecil pada waktu itu.
Setelah menunggu beberapa tahun, Haidar sudah cukup dewasa dan mempersunting salah satu putri Uzun Hasan. Dari perkawinan tersebutlah lahirlah Ismail yang di kemudian hari menjadi pendiri dinasti Safawi di Persia. Perkembangan dan kemajuan dinasti Safawiyah. Pada saat Ismail I berkuasa, yaitu selama kurang lebih 23 tahun, pada 1501 sampai 1524 Masehi, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia juga dapat menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Aqayendu di Hamadan pada 1503 Masehi. Menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan dan Yazd pada tahun 1504 Masehi. Diakbak pada 1505 sampai 1507 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia pada tahun 1508 Masehi, Sirwan pada 1509 Masehi, dan Khurasan pada tahun 1510 Masehi. Ismail I hanya memerlukan waktu selama 10 tahun untuk menguasai seluruh Persia. Ambisi politik mendorong Ismail I untuk memperluas daerah kekuasaannya ke Turki Utsmani. Namun, karena Turki Utsmani merupakan dinasti yang sangat kuat pada masa itu, akhirnya Ismail I mengalami kekalahan. Kekalahan itu meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail. Akibatnya, kehidupannya menjadi berubah. Ismail I lebih suka berfoya-foya dan keadaan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi dinasti Safawiyah, yaitu timbulnya perebutan kekuasaan di antara pimpinan-pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan Hizilbas. Sepeninggal Ismail I, kekuasaan dinasti Safawiyah dilanjutkan oleh Tahmasp I pada 1524 sampai 1576 Masehi. Lalu, setelah itu dilanjutkan oleh Ismail II pada 1576 sampai 1577 Masehi dan Muhammad Kubanda pada 1577 sampai 1587 Masehi. Namun, pada pemerintahan ketiga sultan tersebut, dinasti Safawiyah mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut terus berlangsung sampai pada akhirnya Abbas I naik tahta. Pada masa Abbas I, dinasti Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan dinasti Safawiyah diantaranya adalah 1. Berusaha menghilangkan dominasi Hizilbas atau atas dinasti Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya, yaitu Haidar Mirza, sebagai sandera di Istanbul. Setelah dinasti Safawiyah menjadi kuat kembali, Abbas I mulai melakukan ekspansi dan merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaannya yang telah hilang. Abbas I juga melakukan penyerangan kepada Turki Utsmani. Pada saat itu, Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II. Abbas I menyerang Turki Utsmani dan berhasil menaklukkan wilayah Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Setelah itu, Abbas I juga berhasil menguasai kota Nakhchivan Erivan, Ganja, dan Tiflis pada tahun 1605 sampai 1606 Masehi. Pada tahun 1622 Masehi, Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah Kepulauan Gumrun menjadi pelabuhan Abbas. Pada pemerintahan Abbas I merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Secara politik, Abbas I dapat mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dulu pernah direbut dinasti lain pada pemerintahan sultan-sultan sebelumnya. Pencapaian dan kondisi yang dicapai dinasti Safawiyah. Bidang ekonomi. Setelah Abbas I berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gurmun menjadi pelabuhan Abbas, maka jalur dagang yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis atau yang disebut jalur sutra perdagangan sepenuhnya berhasil dikuasai oleh dinasti ini.
Abbas meningkatkan kemakmuran negara dengan menambahkan ekonomi uang dan perdagangan internasional ke pangkalan tradisional ekonomi, pertanian dan pastoralisme. Bidang pendidikan. Pada dinasti Safawiyah muncul banyak sekali ilmuwan-ilmuwan terkenal, di antaranya Baha al-Din al-Amili, seorang generalis ilmu pengetahuan, Sadr al-Din al-Shirazi, seorang filsuf, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, seorang filsuf, ahli sejarah, dan teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Memulai program reformasi intelektual, dinasti Safawiyah mengimpor ulama-ulama Arab Syiah dengan tujuan agar dapat mengajarkan orang-orang terhadap bentuk yang lebih tradisional dari Twelversism. Dalam program reformasinya, Shah Abbas membangun sekolah, madrasah sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran, tempat ulama-ulama akan mengajar dan tinggal, dan ia memberikan dukungan keuangan baik kepada ulama yang mengajar maupun pada kandidat pembelajar. Bidang pembangunan fisik, tata kota, dan seni. Para penguasa dinasti ini mengubah Isfahan yang merupakan ibu kota dinasti ini menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik dan ekonomi. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Sihil Satun. Kota Isfahan semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Pada bidang seni, terlihat dari arsitektur bangunan-bangunannya, yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Shah dan Masjid Syed Lutf Allah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmab I berkuasa. Bidang politik. Pada masa awal, kerajaan Safawi berbentuk suatu pemerintahan teokratik, yaitu pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil syah baik dalam urusan politik maupun keagamaannya. Adanya persaingan tidak sehat dalam tubuh kerajaan antar suku-suku Turki pada masa sepeninggalan Ismail I, pejabat-pejabat keturunan Persia dan Hizilbas dalam merebut pengaruh untuk memimpin kerajaan yang pada masa Abbas I mampu mengatasi situasi politik kerajaan tersebut. Namun, pada pasca pemerintahan Abbas I terdapat banyak pemberontakan baik internal maupun eksternal karena penguasanya yang lemah. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran pasca pemerintahan Abbas I. 6 sultan setelahnya tidak mampu untuk mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahulunya. Para sultan juga lemah dalam memimpin dan memiliki sifat buruk yang juga mempengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga kerajaan Safawiyah banyak mengalami kemunduran dan tidak mengalami perkembangan. Sepeninggal Abbas I, pemerintahan diambil alih oleh Safi Mirza pada 1628 sampai 1642. Ia merupakan cucu dari Abbas I. Pada masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai sultan yang lemah dan kejam terhadap para pembesar-pembesar kerajaan. Ia juga tidak mampu mempertahankan kemajuan-kemajuan yang berhasil dilakukan oleh Abbas I. Selain itu, kota Kandahar berhasil dikuasai oleh dinasti Mughal yang dipimpin oleh Sultan Shah Jihan. Begitu pula dengan Baghdad yang berhasil direbut oleh Turki Utsmani. Setelah Safi Mirza, pemerintahan dipegang oleh Abbas II pada 1642 sampai 1667. Ia adalah sultan yang suka minum minuman keras, suka menaruh curiga terhadap para pembesar dan memperlakukannya dengan kejam. Rakyat pun tidak begitu peduli dengan pemerintahan Abbas II. Abbas II meninggal dikarenakan sakit. Selanjutnya dipimpin oleh Sulaiman pada 1667 sampai 1694. Ia memiliki kebiasaan buruk seperti Abbas II yang juga seorang pemabuk. Banyak terjadi penindasan dan pemerasan, terutama terhadap para ulama dan penganut paham Sunni, serta cenderung memaksakan paham Syiah. Sehingga tidak ada perkembangan yang berarti pada masa pemerintahannya. Keadaan semakin bertambah buruk pada masa pemerintahan Hussein, yaitu pada 1694 sampai 1722 Masehi. Ia memberikan kebebasan kepada para ulama Syiah untuk memaksakan paham Syiah dan pendapatnya terhadap penganut Sunni. Hal ini memicu kemarahan dari golongan Sunni di Afghanistan.
sehingga mereka melakukan pemberontakan. Bangsa Afghanistan melakukan pemberontakan pertama kali pada tahun 1709 dipimpin oleh Mir Faiz dan berhasil merebut wilayah Kandahar. Di sisi lain, pemberontakan terjadi di Herat yang dilakukan oleh suku Ardabil Afghanistan dan berhasil menduduki Mashhad. Mir Faiz digantikan oleh Mir Mahmud dan ia dapat mempersatukan pasukannya dan pasukan Ardabil, sehingga ia mampu merebut kembali wilayah-wilayah Afgan dari kekuasaan Safawiyah. Syekh Hussein merasa terdesak karena ancaman-ancaman dari Mir Mahmud. Akhirnya, Syekh Hussein mengakui kekuasaan dan mengangkat Mir Mahmud menjadi gubernur di Kandahar dengan gelar Hussein Quli Khan, yaitu budak Hussein. Kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Mir Mahmud untuk memperluas wilayah. Ia berhasil merebut Kirman dan Isfahan serta kembali memaksa Syekh Hussein untuk menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, Syekh Hussein menyerah dan pada 25 Oktober, Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Kemudian, Mir Mahmud digantikan oleh Ashraf untuk menguasai Isfahan. Pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh salah seorang putra Hussein bernama Tahmasp II, yaitu pada 1722 sampai 1732. Ia mendapat dukungan penuh dari suku Khazar dari Rusia. Dengan demikian, ia memproklamasikan dirinya sebagai penguasa yang sah dengan pusat pemerintahan di kota Astarabad. Tahmasp II melakukan kerjasama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk menaklukkan bangsa Afgan yang berada di Isfahan pada tahun 1726 Masehi. Pasukan Nadir Khan berhasil merebut Isfahan pada tahun 1729 Masehi. Ashraf kemudian terbunuh dalam peperangan itu. Dinasti Safawiyah kembali berkuasa. Namun, Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III pada tahun 1733 sampai 1736, yang merupakan anak dari Nadir Khan. Anaknya masih sangat kecil, sehingga pada Maret tahun 1736, Nadir Khan mengangkat dirinya sendiri sebagai sultan. Pada masa pemerintahan Nadir Khan, dinasti Safawiyah berhasil ditaklukkan oleh dinasti Khazar. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti Safawiyah di Persia. Sekarang kita akan bahas tentang kerajaan Mughal, di mana kerajaan ini merupakan salah satu dari 3 dinasti besar yang ada pada sejarah Islam. Kerajaan Mughal pertama kali didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526 Masehi dan bertempat di India. Asal-usul berdirinya kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal memiliki sejarah asal-usul berdiri yang lumayan panjang, di mana pendirian dari kerajaan ini dilatar belakangi oleh rapuhnya Kesultanan Delhi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughlaq, kemudian dilanjutkan oleh keluarga Sayyid yaitu pada tahun 1414 Masehi hingga 1451 Masehi, serta keluarga Lodi yaitu pada tahun 1451 Masehi hingga 1512 Masehi. Pada saat itu, kondisi kekuasaan Islam di India mengalami berbagai kemunduran dan menunjukkan hal yang sangat rumit, yakni bangkitnya pikiran lama yang percaya bahwa setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Sebagai akibatnya, muncul tokoh-tokoh sentral kerajaan dari berbagai daerah yang ada di India. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah Fakhruddin Mubarak di Bengal, Syamsuddin Shah Mirza Swati di Kashmir, Zafar Khan Muzaffar di Gujarat, Malik Sarwar di Jawanpur, Dilafar Khan Hussein Guri di Malwa, dan yang terakhir adalah Ibrahim Lodi sebagai pewaris Kesultanan Delhi. Tokoh sekaligus raja yang disebutkan terakhir ini adalah memiliki sifat giat atau suka berperang, serta bertekad untuk menegakkan kewibawaan kerajaannya dengan cara bahwa ia tidak mau menjadi dalam tanda kutip boneka siapapun. Salah satu tindakan kurang simpatik yang dilakukan oleh dinasti Lodi adalah memenjarakan Hami Han, seorang menteri tua yang telah membantunya naik tahta. Dia juga menumpas kepala-kepala provinsi atau gubernur yang bergolak. Atas dasar itu, Alam Han yang masih keluarga Lodi mencoba menggulingkannya dengan meminta bantuan seseorang yang bernama Zahiruddin Babur, di mana ia adalah salah seorang cucu dari Timur Leng dan Fergana. Permintaan itu diterima dan bersama pasukannya menyerang Delhi pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di mana Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya terbunuh. Kemudian Zahiruddin Babur mengikrarkan kemenangannya
kemudian menegakkan pemerintahannya yang disebut dengan Kerajaan Mughal. Dengan berdirinya Kerajaan Mughal, maka dinasti Delhi atau Imperium Turki telah berakhir. Namun tidaklah berarti bahwa pemerintahan Babur sebagai raja pertama Mughal langsung eksis begitu saja. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Babur masih ditandai dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu dan munculnya penguasa Muslim yang tidak mengakui kepemerintahan Babur. Sejarah singkatnya itu pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dengan mewariskan wilayah kekuasaan yang begitu luas dan karir politiknya kepada putra sulungnya, yaitu Humayun. Humayun memerintah antara tahun 1530 sampai 1539 Masehi dan pada tahun 1555 sampai 1556 Masehi, yang dalam periode pemerintahannya banyak diwarnai kerusuhan dan berbagai pemberontakan. Hal ini dimungkinkan karena usia pemerintahan yang diwariskan oleh ayahnya, yaitu Babur, masih relatif muda dan belum stabil, di mana kerajaan Mughal sampai pada pemerintahan Humayun belumlah mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Namun ketika Akbar atau anak dari Humayun sendiri naik tahta menggantikannya pada tahun 1556 Masehi, barulah kerajaan ini dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangannya, dan pada saat inilah terjadi masa kemajuan dan masa emas dari kerajaan Mughal. Kemajuan kerajaan Mughal pada masa pemerintahan Akbar, yaitu pada tahun 1556 Masehi hingga 1605 Masehi, kerajaan Mughal pada mulanya mengalami kemerosotan. Ketika itu, kerajaan ini mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan masyarakatnya mengalami kelaparan dan imperiumnya mengalami berbagai tekanan dari luar. Akbar lalu membentuk landasan institusional juga landasan geografis bagi kekuatan imperiumnya. Corak pemerintahan Mughal yang dijalankan Akbar adalah sebuah elit militer politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan juga ada Muslim asli India. Meskipun elit pemerintahannya secara resmi adalah warga Muslim, namun terdapat sekitar 29% warga Hindu sebagai aristokrasi kerajaan Mughal, yang mayoritas dari mereka adalah Hindu Rajput dan Marathas. Atas kebijakan Akbar ini, maka elit pemerintah didukung secara sama oleh loyalitas dan pengabdian beberapa kelompok nasab bawahan. Kebijakan Akbar tersebut membuat kerajaan Mughal eksis dan mampu memperluas wilayahnya di Hindustan dan Punjab melalui Gujarat, Rajasthan, Bihar, dan Bengal. Ke arah utara, ia merebut Kabul, Kashmir, Sindh, dan Baluchistan. Deccan juga direbutnya pada tahun 1600 Masehi dan luas sampai ke ujung utara serta beberapa provinsi merdeka di India Selatan. Prinsip yang dijalankan oleh Akbar untuk menetapkan kebijakan-kebijakan sosial pada masanya adalah politik sulahul atau toleransi universal. Dengan cara ini, semua rakyatnya dipandang sama dan tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Di antara kebijakannya tersebut adalah 1. Menghapuskan jizyah bagi non-muslim. 2. Memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat, yakni dengan mendirikan madrasah-madrasah. 3. Memberikan tanah-tanah wakaf bagi lembaga-lembaga sufi. 4. Membentuk undang-undang perkawinan baru, diantaranya melarang masyarakatnya kawin muda, berpoligami, bahkan ia menggalakkan kawin campur antar agama. 5. Menghapuskan pajak-pajak pertanian, terutama bagi pertanian-pertanian miskin, meskipun petaninya merupakan non-muslim. 6. Menghapuskan tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan perang. Dan 7. Mengatur hitanan anak-anak. Aspek penting lainnya yang disosialisasikan Akbar adalah menciptakan din ilahi yang ciri-cirinya yaitu 1. Percaya pada keesaan Tuhan. 2. Akbar sendiri sebagai khalifah Tuhan dan seorang padash, di mana Akbar sendiri mewakili Tuhan di muka bumi dan selalu mendapat bimbingan langsung dari Tuhan, dan ia adalah termaksum dari segala kesalahan. 3. Semua pemimpin agama harus tunduk dan sujud kepada Akbar. 4. Sebagai manusia padash, ia berpantangan memakan daging atau vegetarian.
5. Menghormati api dan matahari sebagai simbol kehidupan. 6. Hari Ahad adalah hari resmi ibadah untuk seluruh agama. 7. Assalamualaikum diganti menjadi Allahu Akbar, dan Waalaikumsalam diganti dengan Jalla Jalalah. Dimana di antara faktor-faktor yang mendorong Sultan Akbar menciptakan din ilahi adalah beberapa faktor, yang dimana pertama, para ulama dan pemimpin agama saling berbeda pendapat mengenai masalah-masalah keagamaan, dimana jika dilanjutkan mereka berpotensi mengecam satu sama lain dan berpecah belah. Kedua, keadaan rakyat dan penganut agama-agama di India semakin fanatik karena pengaruh tokoh-tokoh agama. Bahkan rakyat tidak sedikit yang saling bertikai. Ketiga, pengaruh penasihat-penasihat agama dan politik Sultan Akbar, di antaranya Abu Fadl, Mir Abdul Latif, dan Syekh Mubarak, yang membiarkan bahkan tidak jarang mendorong Akbar untuk berpikir bebas dan radikal. Masih banyak kebijakan lain yang digagas oleh Akbar yang lebih mementingkan persatuan politik, sekalipun dengan banyak mengorbankan nilai-nilai syariah Islam. Akbar dengan pemerintahannya ingin menembus batas-batas terdalam tradisi Hindustik dan agama-agama lain di India. Akbar meninggal pada tahun 1605 Masehi setelah menderita sakit yang cukup parah karena kawan-kawan dekatnya dibunuh oleh anaknya Jahangir, di mana mungkin disebabkan oleh rasa cemburu yang terlalu banyak sehingga memengaruhi ayahnya. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dapat dipertahankan oleh sultan-sultan selanjutnya, antara lain Jahangir, yaitu pada tahun 1605 Masehi sampai 1627 Masehi, lalu Sultan Shah Jahan pada tahun 1628 Masehi hingga 1658 Masehi, dan Aurangzeb. Pada masa Jahangir dan Shah Jahan, kondisi kerajaan Mughal masih tetap stabil dan terkendali sebagaimana halnya pada masa Akbar. Kemajuan yang dialaminya pun hampir sama dengan masa sebelumnya. Bahkan Jahid Haji Sidek mengatakan bahwa khusus pada masa Shah Jahan, wilayah kerajaan Mughal sudah sampai melampaui batas-batas India seperti Kandahar, Balkh, Badakan, dan Samarkand. Kesan-kesan keberhasilannya diwarnai dengan suksesnya menata politik kenegaraannya pada kerajaan Mughal. Pembangunan ekonomi dimulai dari pengembangan sistem irigasi. Perdagangan ia kembangkan dengan sistem ekspor-impor dari industri-industri seperti tekstil, keramik, dan kerajinan tangan lainnya. Setelah melewati masa pemerintahan Jahangir dan Shah Jahan, maka imperium selanjutnya berada di tangan Aurangzeb pada tahun 1658 Masehi hingga 1707 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Mughal tetap mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Namun kemajuan yang dicapainya masih menjadi warisan dari masa imperium sebelumnya. Aspek yang paling menonjol pada masa Aurangzeb adalah ketika ia memberlakukan pajak kepala terhadap warga non-muslim dan memerintahkan penghancuran patung-patung Hindu. Dengan sikapnya seperti itu, menimbulkan kebencian warga Hindu terhadap Aurangzeb. Dari sinilah mulai babak kemunduran kerajaan Mughal karena pemerintah tidak mendapat simpati lagi di kalangan sebagian masyarakat. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707 Masehi, kerajaan Mughal mulai diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Disinilah mulai dapat dilihat babak kemunduran dan bermuara pada kehancuran kerajaan Mughal dalam pentas sejarah Islam. Dalam situasi politik yang berubah, terjadi serangkaian pertempuran memperebutkan suksesi pasca kematian Aurangzeb, di mana pada masa ini juga beberapa daerah akhirnya menjadi negara-negara independen. Di beberapa daerah India lainnya, terbentuk sejumlah rezim yang di bawah kekuasaan raja-raja Hindu. Para pembesar Hindu tersebut merebut kekuasaan Rajasthan.
Di Punjab, beberapa kelompok keagamaan dan etnis seperti Sikh dan Jat mendirikan rezim lokal. Pada masa ini juga, tokoh-tokoh kelompok Maratha, Sikh, dan Afgan di wilayah utara bertempur untuk merebut kekuasaan atas sisa wilayah Imperium Mughal yang nyaris tenggelam. Selanjutnya, kelompok Maratha mengkonsolidasikan wilayah India Tengah dan Utara dan membentuk 5 pemerintahan yang independen. Pada tahun 1739 Masehi, Nadir Shah merebut kekuasaan atas Kabul dan menundukkan kota Delhi. Rezim Mughal kemudian tidak berdaya, namun pada 1761 Masehi, kekuatan Maratha dikalahkan oleh Ahmad Shah Durrani. Akibatnya, kelompok Sikh dapat memperluas wilayahnya di Punjab dan mendirikan sebuah pemerintahan dengan ibu kotanya adalah Lahore. Akibatnya, terbukalah jalan bagi tumbuh berkembangnya Inggris sebagai kekuatan terbesar di India, terutama dalam bidang perdagangan. Munculnya kekuatan Inggris di India merupakan babak akhir detik-detik kehancuran Mughal. Transformasi kedudukan Inggris di India mendapatkan restu, terutama dari negeri-negeri anak benua India. Salah satu alasan berkuasanya Inggris di India adalah karena pengaruhnya yang sangat menonjol dalam bidang perdagangan dan bidang-bidang perekonomian pada umumnya, yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat setempat. Menurut Badri Yatim, sebenarnya tetap ada perlawanan terhadap Inggris yang ingin monopoli bidang perekonomian tersebut di Mughal dengan cara peperangan. Tetapi Inggris mendapat sokongan kuat dari raja-raja Hindu yang memang telah eksis ketika itu.